Pajak memang ini selalu tidak populer ya bagi pemerintah tentu saja. Mau menaikkan pajak ya pasti protesnya banyak gitu. Karena itu menghambat kesejahteraan si individu ini kan. Jadi artinya kalau dia satu keluarga 4 orang ya, dan yang si orang tuanya aja, yang si bapaknya aja yang bekerja dengan UMR, maka mereka masuk menurut kategori Bank Indonesia dia Bank termasuk Dunia apa Bang? Bank Dunia. Dia termasuk rakyat miskin, penduduk miskin. Dan dengan gaji segitu memang dia tidak perlu bayar pajak. Meskipun undang-undangnya itu memungkinkan gitu. Jadi ada 2, undang-undang dan personalia. Personalia melalui panitia seleksi yang sudah dikondisikan. Dan siapa yang terpilih sudah dikondisikan. Ya itu Bang Julvan tahulah bahwa itu tidak hanya di KPK aja, komisi independen semuanya udah dikondisikan semuanya kan, ya mau dimanapun gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Selamat datang Mas Antoni, Dr. Antoni Budiawan. Ya. Terima kasih. Masih Managing Director PEP ya. Masih Managing Director PEP, masih komisarisnya Bang Julvan. Aduh. Gimana Mas? Sibuk apa selama ini Prof? Ya kita sibuk. Inilah kesibukan udah berkurang. Kita cuma sekarang mengamati aja apa yang terjadi kan gitu. Iya. Jadi ini kan kadang-kadang ya Prof ya, persoalan moneter fiskal kita ada hal-hal yang memang tidak banyak mendapatkan perhatian dari khalayak ya, dari publik gitu, dari masyarakat. Karena memang masyarakat kita sebagian besar masih tertarik dengan hiruk pikuk persoalan-persoalan politik. Ya. Padahal hidup mati kita kan di ekonomi. Ya, ekonomi. Ya kan? Ya. Politik itu salah satu aja, tapi basicnya satu negara, satu bangsa itu kan melihat dari pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, ya khususnya moneter dan fiskal. Tentu di sini aspek keuangan ya, industri, perdagangan dan lain-lain. Nah, sekarang kan salah satu pendapatan negara itu kan dari sektor pajak. Nah, sektor pajak ini kan menjadi andalan. APBN kita kan itu di samping utang luar negeri, ya kan, kemudian ditambah dengan pajak, nah itulah APBN kita. Pendapatannya 80% lebih, 85% itu dari pajak. Dari pajak, gitu. Pajak dan bea cukai ya. Ya. Tapi kalau misalnya pajak juga terlalu ditingkatkan, rakyatnya menjerit juga kan. Itu dia. Nah, benar. Sekarang kan gini, seperti kita lihat wajib pajak ini kan wajib melaporkan harta. Ya kan, secara terbuka misalnya. Lalu wajib pajak dibebani pajak ganda ini. Orang pajak penghasilan itu kan dia sudah kena pajak. Sudah kena pajak. Dari penghasilan. Kemudian selanjutnya ketika dia membeli sesuatu yang lain kena pajak lagi kan. Pajak lagi. Jadi double nih. Nah, seperti Prof mengatakan bahwa ini bisa dilihat dari berbagai segi, positif negatifnya. Nah ini bagaimana Prof? Ya, jadi ini pajak memang ini selalu tidak populer ya bagi pemerintah tentu saja. Mau menaikkan pajak ya pasti protesnya banyak gitu. Karena itu menghambat kesejahteraan si individu ini kan.
Tapi di lain pihak ya bahwa pajak ini saat ini di Indonesia ini khususnya adalah menjadi tulang punggung pendapatan negara gitu. Iya, iya. Apalagi kita punya pendapatan atau kita punya penerimaan negara, keuangan negara ini kan sangat minim sekali, Mas. Iya. Kalau kita bandingkan dengan PDB, itu kita punya rasio pendapatan negara, ini pajak ditambah penerimaan negara bukan pajak, ditambah itu kan sekarang cuma 10% gitu. Waktu topnya itu pernah sampai 13,3%. Setiap 1% itu adalah sudah kalau kita punya PDB 22 triliun, 22.000 triliun, itu kan 200 triliun lebih, Mas. Untuk 1% saja. Kalau 3% selisihnya itu 600 triliun gitu. Luar biasa gitu. Nah, jadi ini sangat tidak populer dan apalagi bukan hanya itu, udah pajak penghasilan dikenakan pajak. Kita belanja pun kena pajak juga, Kena pajak lagi. PPN. Iya. Nah, itu yang jelas itu kan, PPN. Jadi apa? Kalau kita ada kendaraan, bayar STNK, gitu kan. Iya. Isi BBM-nya kena juga. Kena. Bukan hanya PPN aja. Jadi ada PPNBM. Jadi pajak kendaraan bermotor. Itu jadi pajak yang apa? Bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi PBB KB, kendaraan bermotor. Nah itu juga bahkan di Jakarta kalau nggak salah awalnya yang 5% dinaikkan menjadi 10% gitu. Ya. Sekarang kan kita makan di restoran kan kena pajak juga. Pajak pembangunan itu yang itu masuk ke pajak daerah gitu Iya, ya. iya. Jadi ini daerah nih sama pusat ini berlomba-lomba ini juga mengenakan pajak kepada rakyat, yang mana yang boleh dipajakin mana tidak gitu. Nah, jadi harus dilihat sebetulnya adalah pajak ini harus dilihat dari instrumen kebijakan fiskal. Nah, bagaimana kebijakan fiskal ini untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di satu sisi, dan akhirnya kan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, kesejahteraan gitu. Kalau kita bandingkan saja misalnya pajak penghasilan kita dengan Singapura, kan kita kalah jauh nih, Pak. Jadi artinya kita dikenakan jauh lebih tinggi. Di Singapura itu palingan efektifnya ada yang 10% ya, efektif kita bayar. Di sini kan kita yang tertinggi 30% kan. Di sana kalau kita di sini bayar 30%, di sana palingan juga bayar di bawah 10% gitu. Nah itulah, jadi di Singapura kenapa bisa begitu? Karena dia mereka menstimulasi dia punya ekonomi dengan konsumsi, lalu produksinya dia digairahkan dengan pajak rendah, maka orang mau berinvestasi di Singapura. Bahkan perusahaan internasional itu beberapa dibebaskan. Jadi Singapura ini adalah tax haven. Dampaknya apa? Dampaknya memang ke kita, bahwa investasi semuanya, investasi itu hubnya di Singapura kan gitu. Ya, jadi dia dari Singapura, Microsoft, wah dia investasinya di sana aja. Di sini cari market kita besar gitu. Nah sekarang Indonesia kita punya pajak ini tarifnya memang secara individu itu terlalu tinggi. Tapi anehnya kita punya rasio pajak itu jauh lebih rendah dari misalnya aja dengan Vietnam. Sekarang kita udah nggak usah bandingkan dengan Malaysia lah, Mas. Malaysia sudah di atas kita udah jauh lebih tinggi lah. Sekarang kita ini bersaingnya dengan Vietnam nih, Mas. Ya, yang baru selesai perang tahun 75-an. Lalu kemudian dia perang lagi dengan China baru 86 dia berhenti, Mas. Jadi pembangunan ekonomi dia baru tahun 86. Gitu, Mas. Jadi memang sangat sangat memprihatinkan bahwa pajak sudah tinggi tarifnya, tetapi rasio penerimaan pajaknya turun terus, Mas. Malah Vietnam kalau salah sudah bisa 16-18%. Kita 10% dan per triwulan satu, Pak. Per triwulan penerimaan perpajakan, pajak dan bea cukai, dibandingkan dengan PDB triwulan 1, ini kita baru cuma 5,7%, Mas. Triwulan pertama. Itu triwulan pertama. Jadi saya perkirakan sampai akhir tahun ini nggak mencapai 9%, Pak.
Nah, kalau tidak mencapai 9%, apa dampaknya? Dampaknya kan berarti mau tidak mau belanja negara itu pertama harus diturunkan. Dampaknya kan gitu. Karena apa? Karena Ini defisit. apa ini yang dimaksudkan dengan efisiensi itu, Prof? Bukan, lain lagi. Lain lagi, salah satunya bisa melalui itu, Iya, gitu kan. Tapi dia harus, kalau efisiensi yang kemarin dulu, yang Januari lalu, itu tidak mengurangi total dari belanja negara. Iya. Dia di satu titik aja dia efisiensi, tetapi kemudian dibelanjakan di tempat lain. Iya. Misalkan di MBG. Nah kan itu yang dulu dananya nggak ada. Dananya mau ngambil dari mana gitu. Nah itu efisiensi ke sana. Tapi ini secara total, agregat aja kita bicara. Kalau kita bicara bahwa belanja negara itu harus 3.600 triliun, nah itu mau nggak mau kalau penerimaan negaranya turun, belanja negaranya harus turun. Artinya apa? Artinya akan terjadi memicu kontraksi daripada ekonomi. Gitu. Karena apa? Karena kita punya defisit itu dibatasi menjadi 3%. Nah, di perencanaan defisitnya 2,56%. Dia bisa sampai tidak mengurangi belanja negara kalau kenaikannya penurunan penerimaan pajak menyebabkan defisit itu hanya 3%. Kalau dia lebih dari itu dia harus kurangin belanja. Itu dampak pertama gitu. Nah, bagaimana kalau dia tidak mau mengurangi belanja, tidak mau ada kontraksi? Maka mau tidak mau penerimaan negara ini harus dinaikkan. Melalui apa? Melalui sumber-sumber pajak yang baru, yang artinya nantinya akan bisa menjadi bumerang terhadap pertumbuhan ekonomi dan terhadap daya beli gitu. Gitu Mas. Jadi ya dampaknya ke situ. Ya, jadi kalau kita lihat kan kalau hanya mengandalkan pendapatan lewat sektor pajak, ini kan daya tahan ekonomi kita kan juga lemah ya. Ini kan fluktuatif sekali. Apalagi kayak Indonesia misalnya, berapa persentase orang yang bayar pajak itu berapa? Ya, pajak penghasilan. Kan masih rendah juga, Prof. Iya, karena sebetulnya rendah bukan karena gini, ini harus kita waspadai juga nih Mas. Begini, rendah ini bukannya berarti seperti yang Kementerian Keuangan mencoba menyudutkan wajib pajak. Dianggapnya banyak wajib pajak nakal. Iya, iya. Wah itu kan rendah itu bukan karena gitu. Karena kita punya struktur daripada kita punya ekonomi dan kemampuan dari masyarakat kita memang rendah. Kenapa? Menurut Bank Dunia, jumlah penduduk miskin Indonesia itu kan mencapai kurang lebih 172 juta. Yang mempunyai pendapatan per orang per bulan 1,2 juta rupiah. Nah, itu sekitar gitu. Iya. Jadi artinya kalau dia satu keluarga 4 orang, ya, dan yang orang tuanya aja, yang si bapaknya aja yang bekerja dengan UMR, maka mereka masuk menurut kategori Bank Indonesia dia Bank termasuk Dunia apa Bang? Bank Dunia. Bank Dunia. Dia termasuk rakyat miskin, penduduk miskin. Dan dengan gaji segitu memang dia tidak perlu bayar pajak. Jadi kalau kita lihat 171 itu waktu 172 orang lah ya hampir ya. Penduduk memang tidak bayar pajak, bukannya karena dia nakal, Mas. Karena memang dia punya itu tidak ada pendapatan untuk membayar pajak itu gitu. Dia dibebaskan dari pajak lah ya. Nah, dia dibebaskan dari pajak dan yang harus diperhatikan adalah apakah orang-orang besar ini bayar pajaknya benar apa tidak kan gitu. Iya itu. Nah itu ya yang sana. Tapi yang dikejar itu wajib pajak yang menengah bawah. Nah ini yang kasihan gitu. Jadi selalu di dalam kasus bahwa penerimaan pajak tidak tercapai atau anjlok gitu, yang dijadikan sasaran wajib pajak. Nah jadi saya pikir apa yang barusan dilakukan oleh Presiden Prabowo ini sudah satu terobosan juga nih. Yaitu mengganti Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Iya. Di luar dia intervensi kan. Kalau saya menyebutnya intervensi karena biasanya itu diangkat oleh
menteri kan gitu kan. Nah sekarang ini langsung ditaruh orangnya. Langsung tunjuk. Ya langsung tunjukkan gitu, nih sini angkat gitu. Nah ini saya rasa ini salah satu pembenahan. Karena di situ kesatu anjloknya kenapa, dan kedua adalah bahwa mencegah disinyalir kan banyak kebocoran di situ. Nah ini. Ya artinya kan penerimaan negara kita itu kan di dua institusi itu ya, bea cukai dan pajak ya. Ya itu yang paling besar. Ada yang PNBP lah ya. Ya. PNBP yang dari mineral, dari apa segala gitu. Itu nggak terlalu jauh lah Ya. dengan itu. Ya artinya kan memang Pak Prabowo sudah menangkap lah. Ya. Memahami bahwa ini sumber keuangan negara ini harus diberesi nih. Harus yang diberesi. selama ini memang kebocorannya sering terjadi dan besar kan. Iya. Iya. Kebocoran kan cuma bisa dari sumber penerimaan, Mas. Ya. Yang kedua tentu aja dari proyek-proyek, ya, dari pengeluaran. Ya. Nah, itu pengeluaran kan lebih gampang dideteksi gitu. Ini kalau dari penerimaan ini nggak bisa dideteksi. Iya. Dideteksinya cuma satu, Mas, yaitu melalui OTT. Ya. Cuman melalui OTT. PPATK nggak bisa ya. PPATK cuma ngeliat sinyalir, dikasih lagi transaksi mencurigakan kepada misalkan di Kementerian Keuangan, tidak diproses. Itu kan sudah terbukti. 10 tahun ini PPATK memberikan data-data yang transaksi mencurigakan yang melibatkan berapa ratus orang di Kementerian Keuangan, yang melibatkan 349 triliun kan tidak diapa-apakan. Nah, disinilah bahwa bagaimana kebocoran-kebocoran itu bisa ditutup gitu. Saya rasa Pak Prabowo sudah memang melihat ke situ setelah usulan untuk membentuk Badan Penerimaan Negara tidak berhasil. Atau belum jalan. Belum jalan. Belum dibentuk ya? Iya, belum sama Nah, sekali. kalau badan itu terbentuk, Prof, apakah bisa sedikit memberikan harapan bagi perekonomian kita? Saya melihat bahwa itu bisa membantu sedikit ya, tetapi tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena permasalahan yang ada ini adalah ini sangat strukturalnya, fundamentalnya memang sangat lemah. Yang tadi saya katakan, kalau udah 172 orang 172 juta ya? orang, ya 172 juta penduduk adalah termasuk kategori miskin, apa yang bisa diharapkan dari situ penerimaan. Jadi secara struktural sudah. Tetapi secara bahwa kebocoran itu ada dan itu sumbernya dari penerimaan negara yang gampang sekali bocor, dia tinggal bicara saja. Oke, saya harus bayar pajak berapa, dia tinggal negosiasi, oke, deal gitu. Nggak ada yang tahu, Mas. Ya. Nggak ada yang tahu. Jadi jauh di bawah kewajibannya. Di bawah kewajiban itu. Ya, dan itu terbuktikan bahwa misalnya di dalam persidangan itu ada direktur yang ketangkep, yang seharusnya salah satu ya yang bank Pak ya, kita sebut aja karena udah di persidangan, yaitu Penin Bank yang harusnya bayar 900 miliar, kewajibannya tinggal dia dinego menjadi 300 miliar gitu. Dan orang itu kan ketangkep gitu. Si direkturnya. Nah itu. Jadi banyak sekali sekarang itu kasus itu baru satu perusahaan. Iya, baru satu Gimana? perusahaan ya. Dan waktu ketangkep itu dia urusannya dengan 3 perusahaan itu, Mas. Ya, ini kan artinya kalau pencegahannya kan tidak bisa lagi hanya sekedar melalui struktur internal kementerian ya, tetapi kan memang harus ada institusi lain. Iya. Tentu di sini institusi hukum ya, yang jaksa, KPK, ya jaksa sama Polri lah ya umumnya bisa masuk ke situ kan untuk melakukan penyidikan tentang apa atau kebocoran-kebocoran yang terjadi di situ kan gitu. Nah, selama ini kan belum, Prof. Iya. Jadi institusi yang itu waktu aparat hukum yang pemberantasan korupsi yang masuk itu menangkapi mereka yang di orang pajak itu adalah KPK, Mas. Melalui OTT, semuanya melalui OTT. Iya. Tanpa melalui OTT nggak bisa. Lalu kemudian Undang-Undang 2019
Jokowi sengaja mengatakan bahwa KPK bagian dari eksekutif. Lalu sulit, dia ada dewan pengawas yang harus minta izin ini, kalau untuk OTT apa segala itu semuanya bocor semua gitu. Jadi ini memang ya mundur sekali. Jadi kita lihat dari 2019 indeks korupsi kita kan itu waktu 40 kan turun menjadi 2022 menjadi tinggal 34 gitu. Ini luar biasa. Saya rasa ini peran bagaimana KPK dilemahkan itu ada gitu. Dan kalau kita lihat dari situ kemungkinan besar bahwa penangkapan di Dirjen Pajak itu sangat berkurang drastis. Pertanyaannya adalah di Ditjen ya, Direktorat Pajak. Pertanyaannya adalah memang di situ korupsi berkurang, apa justru semakin merajalela begitu tidak ada OTT dan sebagainya gitu. Iya, iya. Nah itu. Ya, artinya kan memang institusi seperti KPK ini kan harus diperkuat lagi ya. Iya. Kemudian bukan, kadang-kadang diperkuat itu kan diartikan dengan menambah orang. Sebenarnya otoritinya kan. Otoritinya. Otoritanya itu penting. Iya. Independensinya. Independensi dan otoritinya. Iya. Nah, kita memang menunggu ya apa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk ini. Apakah mungkin ada revisi undang-undang lagi tentang KPK misalnya? Ya kan memperkuatnya kan lewat undang-undang. Iya. Nah, nggak bisa dengan dengan instruksi aja kan? Iya. Gitu. Ya, jadi ada dua hal. Pasti yang memayungi itu adalah undang-undang. Tapi yang juga parahnya kita lihat pansel terakhir itu kan semuanya sudah dikondisikan. Saya ikut loh Mas sebagai komisioner untuk KPK gitu kan. Saya ikutin ujiannya bagaimana gitu dan sebagainya. Saya mau tahu aja prosesnya bagaimana sih. Dan akhirnya kita tahu bahwa saya tahu bahwa tidak mungkin terpilih gitu. Karena itu sudah dikondisikan. Nah, jadi dia ada banyak laporan kepada KPK pun itu tergantung laporannya kepada siapa yang mau dilaporkan gitu. Dan itu tidak diurus juga gitu. Jadi ya satu adalah memang terlihat sekali ada perlindungan kepada kasus-kasus tertentu ya yang udah dilaporkan, dia bilang katanya tidak bisa lah apalah. Contohnya adalah misalkan Kaisang dilaporkan sebagai gratifikasi, lalu alasannya adalah dengan private jet itu. Lalu alasannya adalah Kaisang bukan penyelenggara negara gitu kan. Itu kan aneh kan, padahal dia ada semuanya kan penyelenggara negara itu kan bukan individu, berikut keluarganya kan. Nah, dia bisa memainkan peranan itu waktu Jokowi masih presiden, bapaknya masih presiden, ya dia mempunyai wewenang untuk memberikan privilege. Padahal pada saat itu saya lupa Gibran atau Kaisang yang bicara, ya memang kita dapat privilege. Itu jelas-jelasan gitu. Nah, itu kasus-kasus seperti itu tidak mungkin bisa diusut oleh KPK yang sekarang gitu. Meskipun undang-undangnya itu memungkinkan gitu. Jadi ada dua, undang-undang dan personalia. Personalia melalui panitia seleksi yang sudah dikondisikan dan siapa yang terpilih sudah dikondisikan. Ya, itu Bang Julvan tahulah bahwa itu tidak hanya di KPK aja, komisi independen semuanya udah dikondisikan semuanya kan, ya mau dimanapun gitu kan. Nah itu permasalahan serius dari kita punya rekrutmen dari kita punya birokrasi khususnya di komisi-komisi independen yang akhirnya tidak independen lagi gitu. Iya, sebenarnya kan kalau menurut saya ya Prof ya, memang betul siapapun ingin melemahkan kan gitu. Upaya-upaya untuk melemahkan kan itu terjadi. Iya. Nah, seharusnya institusi ini jangan berjalan di berdasarkan pelemahan. Dia harus jalan terus. Kan bisa sebenarnya. Nanti akan tertimbul interaksi kan. Ya kan? Katakanlah ini tesis, ini antitesis. Kita kan cari sintesisnya kan. Bagaimana? Tapi kalau semuanya ini tidak ada
tidak ada perlawanan, pergerakannya monoton, nah ini bahaya kan? Ya, inilah pintarnya si penguasa yang menciptakan ini, kondisi ini, bahwa yang dipasang orang-orang itu adalah orang-orang yang bisa tersandera kan gitu kan. Jadi itu mau melawan gimana kalau untuk kondisi dia udah tersandera kan gitu. Nah ini jadi ini. Jadi banyak sekali ya memang bukannya orang yang baik yang dipilih, tetapi orang yang mempunyai track record yang sudah tidak baik atau track recordnya yang biasa-biasa saja, tetapi yang bisa digunakan. Ya kita lihat di situ Mungkin bukan digunakan, bisa dikendalikan. Ya. bisa dikendalikan. Iya. Bahasa halusnya gitu ya. Ya, tapi kan memang hampir semua pemerintahan itu kan kebanyakan seperti itu. Ya, tidak semua ya, hampir lah. Ya, menggunakan orang bilang kroni lah, apa segala macam kan, untuk memang melanggengkan kepentingan-kepentingan kan. Banyak kepentingan yang dilanggengkan. Ya. Untuk menempatkan orang-orang tertentu itu. Benar bahwa pembantu presiden dan pejabat-pejabat lain dipilih untuk bisa mewujudkan visi misi dari presiden. Itu. Jadi itu yang dikendalikan maksudnya di dalam satu visi itu. Ya. Ya misalnya kita bicara Donald Trump lah. Jadi dia memilih misalkan menterinya yang bisa mau menaikkan tarif kan gitu. Ya itu satu visi Mas. Tapi bukan dikendalikan dalam arti untuk melindungi sesuatu yang jahat. Sesuatu policy atau kebijakan yang sebetulnya adalah tidak pantas dilakukan untuk negara gitu. Misalnya PSN mengusir rakyat itu kan sebetulnya tidak pantas gitu. Kan sebetulnya kebijakan yang salah gitu. Nah, tetapi ada memang orang-orang yang contoh lebih jelas adalah orang-orang kepala desa kan gitu kan. Kepala desanya berani dan mau lagi mengusir warganya dengan misalnya pembebasan tanah cuma 50.000 ya dengan berapa gitu. Nah, inilah yang ketidakpantasan itu. Jadi bahwa semua pemerintahan saya setuju bahwa dia harus menjalankan visi misi daripada dia punya pemimpin, provided bahwa visi misi itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Misalkan Singapura, ya dia untuk kesejahteraan masyarakat dia lakukan visi misi itu. Tetapi bukannya misalnya KPK dilemahkan, harus ikut kan gitu. Nah itu yang sebetulnya DPR dan lainnya itu harusnya sudah bisa intervensi dan tidak menyetujui undang-undang itu. Iya. Nah, Prof, kita sedikit masuk ke hal yang lain ya. Ini kan kemarin itu Menteri Bahlil ini menyatakan bahwa kita tidak mau lagi berurusan masalah minyak ini dengan Singapura. Kita mau import langsung. Selama ini kan masuk ke Singapura dulu, ya kan, baru ke kita. Nah ini apa mungkin dilakukan? Kalau dibilang mungkin pasti harusnya bisa. Tergantung dari political will aja. Itu waktu juga kan sebetulnya 2014 kampanye Jokowi juga kan begitu. Makanya dia bilang apa? Petrol dibubarkan kan gitu kan ya. Untuk apa? Supaya dia bisa juga langsung gitu. Tapi faktanya adalah dia melanggengkan juga gitu. Setelah itu ada lagi mafia yang di dalam itu juga gitu. Jadi ini masalahnya adalah kalau dia mau langsung ke itu bisa Mas. Apalagi kita importir salah satu net importer terbesar salah satu ya. Kita keperluannya kita banyak. Berapa? Mungkin 1 juta. 1 juta ya kita punya import ya. Produk dan crude ya. Udah barel per hari. Luar biasa itu. Kalau dibandingkan dengan negara-negara kecil yang meskipun dia impor 100% juga kita ini udah jauh lebih besar gitu. Jadi udah pasti bisa gitu. Tetapi kenapa itu tidak bisa? Nah itu yang harus dicarikan, harus dicurigai bahwa di situ ada kepentingan. Tapi kan kita juga melihat pada saat itu katanya kita langsung. Kita mau ke Qatar langsung, kita mau ke sini langsung. Ya, mau G2G ya. Mau G2G itu kan udah lama dibicarakan. Setelah si Patraniaga ya, setelah ini terbongkar, ya baru mulai Bahlil bersuara lagi kan gitu kan. Padahal dia juga sudah tahu gitu.
Nah inilah, jadi saya khawatir ini hanya lip service saja. Tapi mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru ini, terus terang kalau kepemimpinan yang lama, kalau dengan Jokowi saya tidak bisa percaya Mas. Nah mudah-mudahan dengan kepemimpinan ini kita masih ada harapan bahwa ini memang bisa dijalankan. Ya. Karena ini sangat penting sekali, BBM ini sudah menjadi satu, ini kan kehidupan keperluan untuk masyarakat luas gitu. Nah ini yang harus memang dikuasai negara. Sangat penting sekali ini Ya. untuk dipangkas semuanya beberapa jalur untuk distribusinya perdagangannya ini Mas. Diefisienkan. Ya, atau jalan lain meningkatkan produksi Ya. dalam negeri kan. Ini kan penurunan dari kita 1,1 juta barel turun menjadi di bawah 1 juta yang menyebabkan kita ini dikeluarkan dari anggota OPEC kan. Gitu. Nah, sebenarnya kan itu bisa dicari sebab-sebabnya. Mengapa kita bisa berkurang produksinya? Sebabnya apa? Ya kan, di mana kesalahannya gitu, Prof. Ya. Nah, ini kan ya di situ banyak sekali masalah. Jadi kita itu waktu saya ingat itu waktu Jokowi baru berkuasa itu kan dia mengubah mengenai bagi hasil kan. Dari yang cost recovery ya 80-15% dan sebagainya 85-15 dan sebagainya lalu diubah menjadi gross split ya. Katanya itu untuk menaikkan lifting untuk itu, untuk menaikkan pendapatan negara. Nah ini tidak dikaji secara menyeluruh Mas. Ternyata setelah itu karena tidak ada cost recovery maka investasi tidak masuk. Jadi investasi tidak masuk atau sangat minim lah. Lalu kemudian itu kan biayanya besar kan. Kalau dia mau eksplorasi dulu dia mau apa kan gitu kan. 75 sampai 100 juta dolar US. Dan dia itu kalau itu berhasil gitu kan. Kalau tidak berhasil gimana gitu. Dan dia diganti kalau itu berhasil kan gitu. Cost-nya diganti kalau hanya berhasil. Kalau ada dia mulai produksi gitu. Yeah. Nah disinilah kalau kita lihat dari 2015 sampai sekarang ini turun sekali. Sekarang udah di bawah 550.000 per barel Mas. Ya, ya itulah harusnya kan eksplorasi ya. Apalagi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan domestik misalnya. Itu kan harusnya dikaji ulang, jangan sama. Iya. Mungkin buat British Petroleum, Caltex, uang bangsa 100 juta US itu bukan kecil ya, tapi buat mereka mudah mendapatkan dana sebesar itu untuk melakukan eksplorasi. Tapi kan kalau perusahaan-perusahaan minyak kita yang lokal ini, dia kan berpikir kalau berhasil, kalau ada depositnya, kalau nggak ada bagaimana? Karena mereka tidak menguasai geologis globalnya Mas. Nah, perusahaan-perusahaan yang udah itu kan mereka sudah tahu tuh Mas kurang lebih celahnya di mana dan sebagainya. Mereka sudah teknologinya sudah sangat lebih tinggi gitu. Nah kalau perusahaan lokal ini tidak ada, itu jadi lebih ke spekulasi Mas. Ada lah sedikit ya, kita nggak bisa ngomong spekulasi beneran, tetapi tetap saja unsur ke situnya lebih besar gitu. Nah ini memang yang harus diperhatikan, di mana bahwa substitusi dari cost recovery itu tidak ada dan negara pun tidak melakukan. Kalau kita tidak mau bahwa swasta, dan kita tahu bahwa dengan begini tidak ada cost recovery, maka swasta akan mundur secara perlahan-lahan untuk eksplorasi, maka seharusnya negara harus gencar. Ya, kerahkan dong universitas-universitas gitu kan, profesor-profesor gitu kan, yang ada yang di teknik-teknik itu kan, yang di perminyakan gitu, bukan banyak kita. Nah itu yang harus dikerahkan untuk mendapatkan sumber-sumber baru. Nah ini kita tidak lakukan gitu. Ya itu makanya para ahli kita dalam bidang teknologi apapun ya, itu jangan dimasukkan ke kota. Iya. Mereka harus dikeluarkan untuk ya melakukan macam-macam riset dan ya bisa dimanfaatkan tenaganya kan. Karena di sini kadang masa lalu itu kan nggak dipakai mereka. Iya.
akhirnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan asing. Jadi Prof, di Petronas itu banyak sekali para ahli perminyakan Indonesia ada di sana. Mungkin juga di Caltek, di BP, di mana-mana. Bukan kita ini bukan orang bodoh di sektor ini kan. Cuman tidak dimanfaatkan secara optimal. Orang tahun 70-an Petronas belajar dari kita kok. Iya. Ya kan, memang kita ini adalah sebetulnya sudah cukup. Secara kemampuan sudah ada. Tetapi secara eksekusinya itu tidak bisa, tidak jalan gitu eksekusinya. Macam-macam eksekusinya tidak jalan. Ada politik dan juga keuangan. Bukan hanya gitu, kita lihat aja. Nah, bagaimana research kita itu dibubarkan lalu dijadikan satu dengan BRIN ya misalnya. Itu. Ini kan sudah terlihat bagaimana kita punya research setelah dibawa BRIN itu gimana gitu. Researchernya sendiri pada mengeluh kok. Nah itu inilah bahwa itu mungkin perlu dihidupkan lagi lah. Ristek ya. Ristek. Lembaga Ristek dan riset dan teknologi itu saya kira harus dihidupkan dan harus lebih serius gitu loh. Karena di situ kuncinya kan. Salah satu yang paling penting bagaimana orang mau melakukan apa bentuknya bisnis atau industri ataupun namanya tambang, itu kan kunci semuanya kan di situ. Semuanya di research. Teknologi bagaimana penerapan dan sebagainya itu semua kuncinya di situ. Itu udah awal. Tanpa itu kita tidak bisa kemana-mana. We are going nowhere lah. Ya kan? R&D ya. Sekarang masalahnya adalah 10 tahun terakhir ini kita punya ini dibuat uji coba aja. Coba-coba yang sudah diingatkan bahwa ini akan menjadi masalah tetapi terus saja. Seolah-olah ini menjadi terhebat gitu. Nah ini semoga ini ke depannya dan menata ini akan sangat sulit loh Bang Julvan. Jadi saya lihat bahwa kita punya memperbaiki, kita punya ekonomi dari segala sudut ya. Itu kalau kita bicara riset dan teknologi, ya, itu kan tidak terlepas dari penataan di dunia pendidikan kan gitu kan. Jadi ini waduh benang kusut sekali gitu. Jadi saya rasa ini memang pekerjaan rumahnya terlalu besar sekali dan kerusakan di selama 10 tahun ini sudah sangat dalam dan ya mudah-mudahan bisa dibangun secepat mungkin, tetapi itu pun harus melalui kebijakan-kebijakan yang tidak biasa-biasa aja kan gitu, harus ada lompatan kan gitu kan, itu. Ya, mungkin Prof, kita masih mau nonton bola nih. Indonesia lawan Cina, harus menang, ya kan? Kedua ini mau masuk malam takbiran, malam Idul Adha. Nah jadi harapan kita Prof, yang terakhir ini. Harapan Prof ini ya terutama terhadap Prabowo ini dalam sektor tentu bukan hanya persoalan pajak, tapi kan termasuk industri di dalamnya ya. Kemudian fiskal, moneter dan lain-lain. Supaya ini kita mau bangkit ini ya seperti apa? Harapannya dari Prof apa? Gini, untuk menata kita punya ekonomi ke depan, saya melihat sekarang ini kerusakan daripada kita punya ekonomi adalah penegakan hukum yang tidak berdasarkan berkeadilan. Dan ini hanya penegakan hukumnya hanya untuk ke kelompok tertentu, menguntungkan kelompok tertentu dan sebagainya. Meskipun itu salah, tapi tetap dibela gitu. Nah ini yang tidak boleh. Harus benar-benar kalau negara mau maju, maka kuncinya adalah penegakan hukum yang adil. Ya. Dari situ itu banyak sekali dampak-dampaknya positifnya, yaitu investasi akan masuk, investasi asing akan mendapatkan kepercayaan, itu untuk membangun ekonominya ya, kita punya investasi. Dan juga dari sektor-sektor yang lainnya, terutama dari korupsi, dari apa itu bisa diberantas sesuai dengan tidak ada perlindungan kepada yang tertentu aja, kelompok-kelompok tertentu. Nah sehingga penegakan hukum ini, penegakan korupsi ini ada benar-benar bisa menjadi sebersih-bersihnya gitu. Nah saya rasa dengan itu saya sebutnya prasyarat.
Iya. Tanpa ini ada, mau apapun itu akan percuma gitu. Nah, yang kedua tentu saja setelah prasyarat ini dikerjakan, maka ini harus ditata. Bagaimana tata perekonomian kita, bagaimana meningkatkan kita punya produksi secara nasional. Masa ekspor kita itu ekspor Vietnam, masa 60% di atas kita sih Mas. kan kelewatan gitu kan ya. Jadi kita ini tidak produksi apa-apa kecuali ya mineral aja, yang lain sedikit tekstil lah, apalah itu cuma sedikit dibandingkan Vietnam. Vietnam tahun lalu tahun 2024 ekspornya itu kan mencapai 400 miliar lebih. Aduh. Kita ini cuman 265 miliar kalau nggak salah. Jadi jauh sekali. Nah inilah yang bagaimana kita harus bisa menguatkan bagaimana produksi kita untuk ekspor. Nah ini akan memberikan dampak positif terhadap neraca transaksi berjalan. Dan ini akan mengurangi depresiasi dari rupiah dan sebagainya. Jadi banyak sekali ya penegakan hukum Mas. Jadi mulainya dari situ. Nah jadi menurut Prof ya, apakah arah yang sekarang pergerakan Prabowo ini dalam membangun sektor ini itu sudah mengarah ke on the track atau tidak? Saya menilai di dalam penegakan hukumnya, terutama korupsi ya. Nah, saya melihat ini sudah ada, tapi kelihatannya masih sudah ada di dalam arah yang memang seharusnya dilakukan, arah positif, tetapi kelihatannya sangat lambat. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah sekarang mulai terbuka korupsi-korupsi yang dari zaman dulu. Nah ini banyak nih, termasuk di yang pendidikan tuh yang menghebohkan 9,9 triliun. Ya. Dan ada di LPEI, ya, yang zakat pun dihajar kan gitu kan, dana zakat gitu. Nah ini kelihatannya udah terbongkar semua Mas, dan saya yakin ini akan terbongkar. Terus yang kedua adalah bahwa indikasinya adalah bahwa Prabowo ini mengamankan kejaksaan. Jangan sampai terjadi teror-teror dari luar, makanya TNI disuruh mengawal gitu. Bahwa di situ banyak yang menanggapi secara negatif, tetapi kalau kita lihat dari satu titik bahwa ini untuk mengamankan korupsi, memberantasan korupsi, ini harus didukung. Gitu. Nah itu, jadi arah ke sana kalau saya lihat itu sudah ada. Tinggal bagaimana bahwa di peradilannya bahwa ini Kejaksaan Agungnya sudah tepat ya, sudah di dalam the right direction. Nah, bagaimana untuk implementasi di kehakiman. Nah, inilah ini. Tapi saya rasa harus dipercepat saja. Ya, pengawalan harus ada. Harus pengawalan dan pace drive-nya drive jelas harus ya. Itu. Jadi juga harus cepat, jangan terlalu lambat gitu. Jadi nanti menjadi bumerang kepada pemerintahan yang sekarang ini. Oke Prof, terima kasih banyak. Ya, kita ngobrol santai-santai ya sore-sore gini. Iya. Nah, kita sering-sering karena ini ya kita santai ya kita ngobrol gini lah. Iya. Ngobrol warung kopi. Warung kopi. Ayo mari kita ngopi dulu Mas. Iya ya. Ayo Mas.